Kita akan fokuskan tentang kejahatan kaum ulama di Aceh dan sesatnya asbab al-nuzul yang terkait dengan ajaran Islam. Jadi kita akan mencoba meneliti sebab akibat perilaku manusia dalam beragama yang membawa mereka kepada kezaliman seperti dalam kondisi syariat Islam. Kita akan pertanyakan kenapa kaum ulama, tokoh-tokoh agama, ustaz, para pendidik yang sudah mendapat gelar tinggi, malah profesor, sudah doktor, jadi guru besar lagi. Mereka sudah jadi para pemuka-pemuka masyarakat. Kok bisa cara mereka beragama sungguh zalim dan sungguh memprihatinkan? Kita akan menjawab dari mana, apa yang membuat mereka tenggelam dalam kekerasan dalam beragama, kenapa sehingga mereka tenggelam dalam kenestapaan dan kezaliman cara mereka beragama. Ada 5 poin yang akan kita angkat menjawab persoalan itu. Dalam membahas topik kali ini, kita akan melihat persoalan asbab al-nuzul. Kemudian apa kaitannya dengan syariat Islam, dan kita akan menjawab bagaimana kaum ulama ini terperangkap dalam doktrin yang mereka anut. Dalam hal ini kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ini di antaranya. Bisa Anda lihat sendiri, ini 9 jilid. Jadi ini adalah ujung-ujungnya kemari. Sekalipun kita bicarakan persoalan asbab al-nuzul dan sirah Muhammad, ujungnya kemari. Puncanya ini, kitab hadis. Nah, kita akan melihat efek kezaliman cara beragama yang diprakarsai oleh kaum ulama, Tunku Daya, dan cara mereka menggunakan pemerintah yang berkuasa setempat untuk memenuhi keinginan syariat Islam yang mereka mengerti kepada masyarakat secara zalim. Nah, sebelum kita melangkah lebih detail, ada beberapa poin yang ingin saya tunjukkan lebih dahulu untuk dipikirkan. Jangankan kaum ulama, jangankan Nabi, Tuhan pun perlu dikritik. Kalau Tuhan ini mengajak manusia, mengajak kaum kepada kezaliman dalam beragama. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan si murtad ini. Dia mengaku ulama dari Aceh kemudian murtad. Tapi dia ini nggak ngasih tahu dia ini di Aceh mana, di kabupaten mana. Jadi tolong di-share, tolong dipiralkan biar kita tahu dia ini berasal dari mana. Nanti setelah tahu alamatnya, kita akan datangin ke rumah keluarganya. Apa alasan dia murtad, kenapa dia ini bisa meninggalkan agama Islam. Karena biasanya alasan orang murtad itu antara perut dan kemaluan, cocok di perut, cocok di kemaluan, maka mereka itu pindah ke agama Kristen. Kemudian dia mengatakan bagaimana sesatnya ulama di Aceh. Seolah-olah ulama di Aceh itu mengajarkan kesesatan, mengajarkan yang nggak benar. Bahkan dia mengatakan syariat Islam itu hanyalah sebuah dongeng, Al-Quran itu hanyalah sebuah dongeng. Bahkan Tuhan di dalam Islam itu perlu dikritik. Tapi kalau dia mau mengkritik Al-Quran silahkan, kita akan jawab. Tapi dia juga harus siap kalau kita itu ngeritik Bible. Karena di Bible itu banyak sekali bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, teknologi, embriologi. Saya akan buktikan itu. Jadi buat teman-teman di sini tolong di-share videonya agar kita tahu dia ini berasal dari kabupaten mana di Aceh, di desa mana, dan saya akan datangin keluarganya. Kita dengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Hadi Dayat tentang syariat. Dalil itu tidak bisa kita baca, lihat terjemahan, langsung begitu maknanya. Tidak. Ada rumusan-rumusan ilmu untuk memahaminya. Karena itu sejatinya orang belajar Quran itu pasti akan lebih pintar. Pasti itu. Karena ada perangkat ilmu yang menyertai untuk memahami Quran itu. Dan diantara sekian ilmu yang melahirkan produk hukum, nanti ilmunya ada usul fikih, dasar-dasar fikih. Fikih itu ketika sudah berbentuk produk hukum. Dalil hukumnya Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu di hadis itu dalil hukum namanya. Ya, landasan untuk lahirnya satu hukum dalam fikih. Ketika menjadi produk hukum itu disebut dengan fikih. Ramuan itu untuk memahami dan mengkonstruksikan sehingga menjadi produk hukum ada turunan ilmunya nanti. Di antaranya apa? Usul fikih. Di usul fikih termasuk di fikih nanti ada cabang-cabangnya, tingkatan-tingkatannya. Misal nanti dalam konteks dua hal yang penting misal yang menentukan hajat, nanti ada turunan yang disebut dengan fikih aulawiyah. Perbandingan disebut dengan fikih muqarin. Nah, para ulama untuk memudahkan kemudian memberikan kepada kita satu rumusan-rumusan
Satu simpul-simpul, yang dengan simpul ini, kaidah-kaidah ini kita bisa paham, oh ini hukumnya ke sini, ini hukumnya ke sini. Dan semua hukum ini yang dikonstruksikan lewat turunan-turunan tadi, dasar-dasar tadi, ditujukan untuk menjaga 5 hal. 5 ini adalah tujuan syariat ditanamkan, dipedomankan kepada kita. Itu yang disebut dengan maqasid syariat. Kalau yang belajar di pesantren, di kampus Islam, atau fokus di kajian fikih, pasti paham ini insya Allah. Hukum-hukum itu harus mengacu kepada penjagaan 5 hal ini. Saya terangkan 5 ini dulu supaya mengerti. Karena sekarang orang umumnya cepat senang lompat gitu. Ya, lompat begini, terus baru baca Quran segini langsung pemahamannya berdasarkan terjemahan. Nah, itu yang repot nantinya. Ya. Yang 5 ini satu, hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Saya kasih teori dasarnya dulu ya. Walaupun pertanyaannya spesifik nanti terkait dengan maliyah, terkait harta, tapi 5 ini penting tahu minimal secara ringkas. Hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Turunannya nanti, dalil Qur'annya, termasuk hadis-hadis Nabi terkait penjagaan jiwa ini, itu lahirnya ayat-ayat larangan untuk membunuh, menumpahkan darah. Walaupun salah dalam mengeksekusi, nggak sengaja misalnya, ya nggak sengaja nih, misal mau berburu ya, berburu menggunakan senjata tertentu misalnya, diduga yang kena itu binatang buruan tertentu, ternyata salah, terkena manusia, terkena orang sampai meninggal. Itu pun ada hukumnya juga, ya, karena tadi jiwa itu sangat dihormati, sangat dijaga itu, karena itu pokok yang paling menentukan dalam berkehidupan. Jadi sebelum muncul HAM ini itu Quran sudah lebih dulu. Nah, maka muncul misalnya Quran surah ke-4 An-Nisa dari ayat 92 misalnya sampai 93. Ada sebelah kanan atas itu. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an. Ada fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa yasaddaqu. Itu aturannya ketat sekali loh. Jadi kalau salah terkena korbannya misalnya sesama muslim beriman, gimana cara untuk bisa menyelesaikannya? Kalau korbannya juga dari musuh misalnya, korbannya dari musuh, tapi beriman, ya kan? Misal, ini ada konflik antara Rusia dengan Ukraina nih. Terus ada tentara muslimnya di situ yang diikut sertakan, ya. Misalnya yang dari Rusia, terus terjadi kontak senjata dengan yang Ukraina, di Ukraina itu terkena yang muslim lagi. Yang nembak muslim itu muslim lagi. Nah, itu artinya terkena di antara yang beriman, yang dibawa dalam konteks masing-masing kan punya klaimnya gitu kan. Terus ini beriman kena nih. Tapi dalam front musuh misalnya yang sedang bersengketa itu pun ada lagi nanti. Ya, fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Terus kalau ada misalnya yang minta suaka jadi korban tertentu misalnya, itu pun diatur lagi. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat. Jadi buat teman-teman di sini, kalau memang dia ulama dari Aceh, dia ini di Aceh mana, di kabupaten mana, di desa mana, dan siapa keluarganya, dan berikan alasannya kenapa dia ini bisa meninggalkan agama Islam. Kalau menurut dia memang syariat itu sebuah dongeng, Al-Quran itu sebuah dongeng, tunjukkan di ayat mana Al-Quran itu dongeng. Jangan hanya berkoar-koar untuk mencari nafkah. Kemudian murtadnya itu karena urusan perut dan kemaluan. Kemudian mengatakan Al-Quran itu hanyalah sebuah dongeng, syariat Islam itu hanyalah sebuah dongeng. Jadi kepada teman-teman di sini tolong di-share videonya agar kita secepatnya tahu dia ini orang mana di Aceh itu, di kabupaten mana. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.